Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan deret lantanida. Deret lantanida itu adalah anggotanya unsur-unsur dari nomor atom 57 sampai dengan 71, yaitu dari lantanum sampai dengan lutesium. Nah, dulu pembahasan deret ini, unsur deret lantanida ini itu dijadikan satu dengan skandium dan yttrium. Maka kalau pembahasannya dijadikan satu dengan skandium dan yttrium, namanya adalah rare earth elements atau unsur tanah jarang. Nah, simbol dari deret lantanida biasanya disimbolkan sebagai Ln gitu ya. Nah, deret lantanida ini merupakan unsur-unsur blok F ya, yang biasanya membentuk kation trivalen atau Ln3+. Nah, kenapa kok satu deret ini disebut sebagai deret lantanida? Karena unsur-unsur satu deret ini sifat atau karakternya itu hampir mirip, yaitu semuanya ini mirip dengan unsur lantanum di nomor atom 57, sehingga disebut sebagai deret lantanida. Nah, kalau rare earth element tadi, maka deret lantanida plus skandium dan yttrium disebut logam tanah jarang. Nah, sebenarnya tidak jarang ya, jumlahnya mereka ini tidak jarang. Tetapi keterdapatannya di alam ini cenderung bersama-sama ya, ditemukan secara bersama-sama dan susah untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga disebut logam tanah jarang. Nah, ini adalah konfigurasi elektron dari unsur-unsur deret lantanida, mulai dari lantanum sampai dengan lutesium. Nah, jari-jari ionnya ya, ini dari kiri ke kanan di dalam satu deret itu semakin kecil, cenderungannya dari kiri ke kanan semakin kecil. Nah, kalau kita membahas logam tanah jarang, maka ada dua pembagian, yaitu low rare earth element dan high rare earth element ya. Yang low ini yang warna kuning, sedangkan yang high ini adalah yang warna ungu. Nah, apakah benar-benar sangat jarang? Ya, tadi saya sebutkan kelimpahannya itu tidak jarang ya. Konsentrasi elemen tanah jarang di kerak bumi itu rata-rata 150 sampai 220 ppm. Kalau dibandingkan dengan unsur selain lantanida, misalnya seng itu kelimpahannya 70 ppm, tembaga 50 ppm, bahkan emas itu hanya 10 ppm. Tapi keterdapatan unsur tanah jarang ini jauh lebih banyak ya, dibandingkan misalnya perak, emas, raksa, dan beberapa unsur yang lain. Nah, ini adalah contoh beberapa biji tanah jarang ya, biji mineral yang mengandung tanah jarang. Nah, kebanyakan unsur tanah jarang ini sifatnya adalah radioaktif. Nah, ini ya kelimpahannya ya, coba kita bandingkan. Yang dituliskan tebal ini adalah logam tanah jarang ya. Coba emas mana emas? Nah, ini emas 0,0031 ya kelimpahannya. Yang logam tanah jarang ya, gadolinium ini masih 4, dysprosium 3,8, bahkan skandium 16 ya, neodymium 27, cerium 60. Nah, jadi tidak memiliki makna bahwa logam tanah jarang ini kelimpahannya sedikit ya, tidak, jauh lebih banyak dibandingkan emas dan yang lain ya. Nah, ini adalah deposit logam tanah jarang ya, yang paling banyak itu adalah di ini Greenland ya. Nah, di mana kalau di Indonesia ini logam tanah jarang? Ya. Nah, unsurnya dulu apa? Sumbernya dulu di mana ini logam tanah jarang? Nah, tidak ditemukan sebagai unsur bebas, tapi merupakan paduan berbentuk senyawa kompleks.
ya, sehingga kalau mau dimanfaatkan sebagai unsurnya itu harus dipisahkan dulu dari senyawa kompleksnya. Nah, selama ini diketahui lebih dari 100 jenis mineral tanah jarang dan 14 jenis diantaranya diketahui mempunyai kandungan total persen oksida tanah jarang tinggi. Mineral tanah jarang tersebut dikelompokkan dalam mineral karbonat, fosfat oksidat, silikat, fluorida. Yang paling banyak sumber mineral dari logam tanah jarang ini adalah zirkon, ya. Zirkon, monasit, besnesit. Nah, ini contoh lain dari mineral tanah jarang, ya. Zirkon tadi yang paling banyak, xenotim, monasit, kasitorit. Ini adalah di Pulau Bangka. Nah, kalau di Indonesia di mana logam tanah jarang ini? Nah, banyak ya di Indonesia. Jadi logam tanah jarang ini terdapat sebagai mineral ikutan pada komoditas utama, terutama emas dan timah. Jadi biasanya pada tambang emas dan timah, maka produk sampingannya adalah logam tanah jarang. Ya, produk samping yang jumlahnya sedikit, tetapi kalau dijual, ya, nilainya itu mahal, ya. Kemudian potensi endapan emas aluvial melimpah dapat dijumpai tersebar di sebagian pulau-pulau besar di Indonesia. Sedangkan pada jalur timah Asia Tenggara yang mengandung sebagian besar sumber daya timah dunia melewati wilayah Indonesia mulai dari Kepulauan Karimun, Singkep sampai Bangka dan Belitung. Ini pulau-pulau yang banyak mengandung logam tanah jarang, ya. Biasanya di dekat tambang-tambang emas gitu, ya. Nah, di Indonesia juga mineral tanah jarang ini terdapat pada sepanjang jalur timah di Kalimantan. Nah, contohnya mineral zirkon, nah, di Kalimantan sebagai mineral ikutan endapan emas aluvial, ya, monasit, xenotim, zirkon. Ini adalah produk sampingan dari pengolahan timah. Ini sejarahnya, ya. Jadi logam tanah jarang ini tidak ditemukan secara langsung begitu, ya, semuanya, tetapi satu persatu, ya. Mulainya adalah tahun 1787 ini oleh seorang letnan angkatan bersenjata Swedia namanya Carl Alex Arrhenius. Ini menemukan iterbit ini dari daerah yang namanya desa Iterbi. Nah, biasanya kan unsur-unsur itu dinamai, ya, kadang-kadang disesuaikan dari dimana unsur itu didapatkan pertama kali, ditemukan pertama kali, atau kadang juga dari nama penemunya, ya. Kemudian berikutnya ditemukan cerium pada tahun 1804. Kemudian Mosander ini memisahkan senyawa bernama ytteria. Ini dipisahkan, ternyata didapatkan unsur ytteria, terbia dan erbia, ya. Kemudian ditemukan samarium, praseodymium, neodymium, gadolinium, dan seterusnya, ya. Jadi satu persatu logam ini ditemukan, ya, dari pemisahan-pemisahan karena sulit dipisahkan, ya. Jadi tahapannya banyak, ya, untuk pemisahan. Nah, ini endapan pasir mengandung kasirit dan mineral tanah jarang di Singkep. Nah, kegunaannya apa logam tanah jarang? Banyak sekali, ya. Ini ada katalis, elektronik, untuk gelas, untuk keramik, alloy, magnet, dan yang lain. Dan yang paling banyak ini penggunaannya, ya, ini tahun 2015. Ini 60% itu untuk katalis, ya, di iPod, kemudian pada mobil hibrid, ya, ini banyak yang mengandung logam-logam tanah jarang, ya. Sifatnya dia lunak, mudah untuk ditempa dan mulur, ya, mudah dibentuk, warnanya perak ke abu-abu keperakan, ya. Dan Cina ini adalah negara pensuplai yang paling banyak dari logam tanah jarang.
Nah, karakteristiknya selain yang disebutkan tadi juga dia reaktif tinggi terhadap air dan oksigen. Bentuk senyawa stabil dalam kondisi oksida. Titik leleh relatif tinggi serta sebagai bahan penghantar panas yang tinggi. Ya. Kemudian ion-ion lantanida yang memiliki elektron yang tidak berpasangan ini berwarna dan sifatnya paramagnetik. Nah, ini adalah identitas dari unsur tanah jarang mulai dari nomor atom, densitas, titik leleh, titik didih, dan seterusnya, resistivitas. Nah, bagaimana tadi memisahkan logam-logam tanah jarang? Nah, logam tanah jarang ini kan sulit dipisahkan karena karakternya yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Satu deret itu atau yang ini ya, yang lantanida, satu deret itu mirip sifatnya, yaitu mirip dengan lantanum ya. Tetapi ukurannya dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Jadi pemisahannya adalah berdasarkan ukuran. Ya. Biasanya ini dipisahkan dengan unsur yang lain ya. Lantanida dipisahkan dengan unsur yang lain yang selain lantanida ini dengan presipitasi ya, oksalat atau fluorida dari larutan HNO3 dengan dan kemudian unsur yang satu dengan yang lain, unsur lantanida yang satu dengan yang lain ini dengan pertukaran ion. Nah, biasanya proses ekstraksi ini maka didapatkan cerium dan europium. Europium ini yang pertama kali bisa dipisahkan. Kemudian cerium ini dioksidasi membentuk cerium 4, kemudian dipresipitasi dari HNO3 asam nitrat 6M menjadi serit iodat. Nah, kemudian dipisahkan dengan ekstraksi pelarut. Nah, europium ini direduksi menjadi europium 2 ya, kemudian dipisahkan dengan presipitasi. Nah, kemudian ion-ion yang lain dari logam tanah jarang ini dipisahkan ya dengan pertukaran ion. Ya. Dengan pertukaran ion. Dari lantanum sampai lutesium, maka yang lebih dulu terelusi nanti adalah lutesium dulu, baru lantanum. Jadi yang lebih kecil itu lebih mudah untuk terelusi ya, baru kemudian yang lebih besar. Yang lebih besar itu lebih sulit dielusi. Oke, mungkin itu saja untuk logam tanah jarang. Nanti kita lanjutkan di e-learning. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.